Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih bersama Bapak, Pak Afton Namruhuda dalam pelajaran TIK, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Baik anak-anak. Jadi untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenal clip art. Silakan dibuka bukunya halaman 75. Ya, sembari kalian buka bukunya, sembari Bapak jelaskan sedikit. Jadi, clip art adalah kumpulan gambar yang disediakan oleh komputer. Jadi gambar ini bisa jadi sebuah ilustrasi atau potongan gambar yang sudah disediakan oleh komputer. Dan clip art ini banyak sekali contohnya. Ya, baik. Contoh clip art sendiri ada di halaman 75, itu ada contoh gambar clip art. Gambarnya seorang bapak guru sedang mengajar. Nah, itu adalah ilustrasi ya, ilustrasi guru mengajar. Nah, kayak gitu. Jadi, gambar clip art ini memang sudah ada disediakan oleh komputer. Jadi, mau dia Word tahun 2010 atau 2016, itu sudah ada clip art. Oke ya. Baik. Sekarang clip art sendiri ada di tab Insert. Kita klik ya, tab Insert nih. Lalu ada di clip art, di group illustration, clip art. Seperti ada di gambar halaman 75 ya, clip art. Kalau diklik, akan muncul dialog seperti ini. Oke, akan muncul dialog seperti ini. Ini ya, nah dialog ini pun, kalau kita ingin mencari sebuah gambar atau ilustrasi, kita harus mengetik di sini. Search for, mencari apa. Kita harus mencari apa di sini. Baru kita klik di sini, ketik. Kalau ingin mencari, otomatis harus menggunakan bahasa Inggris, karena itu adalah bahasa baku yang digunakan di Microsoft Word, bukan bahasa Indonesia, ya, bahasa Inggris. Contoh nih, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, contohnya mobil, misalnya. Bapak klik mobil, bahasa Indonesia ya, go. Nah, no result found atau pencarian tidak ditemukan. Karena apa? Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, mobil. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Inggris, contohnya mobil tuh bahasa Inggrisnya kan car ya. Klik go. Nah, akan muncul gambar ilustrasi dari mobil. Ada 3 di sini, ilustrasi dari mobil. Nah, cara memasukkannya dalam sini, yaitu tinggal diklik maunya yang mana. Misalnya Bapak pengennya yang ini. Tinggal Bapak klik kiri 1 kali. Nah, akan muncul gambar ilustrasi mobil. Ya, mudah ya. Jadi kata kuncinya di sini harus menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Setelah itu coba dibuka halaman 78. 78. Sudah? Oke. Halaman 78 itu untuk memodifikasi clip art itu sendiri. Caranya memodifikasi clip art itu mudah kalau kita ikuti langkah-langkahnya yang di buku ya. Dibuka halaman 78 yang paling bawah. Untuk dapat memodifikasi gambar, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik gambar yang ingin dimodifikasi. Karena Bapak adanya gambar ini, ya, berarti Bapak klik gambar ini. Oke. Klik yang kedua, klik tab format sehingga muncul ribbon yang berisi icon-icon pengaturan gambar. Oke, format ini. Jadi kalau misalnya Bapak, kalau misalnya belum Bapak klik, maka di sini tidak akan muncul. Tapi kalau Bapak klik format, nah, akan muncul di sini. Baru akan muncul ribbonnya. Ini namanya ribbon ya. Oke. Di sini banyak sekali untuk memodifikasinya. Di sini Bapak hanya mengenalkannya saja ya. Ada correction. Nah, bisa dibaca di situ. Correction ini untuk mengatur ketajaman dan kecerahan gambar. Ada color untuk mengatur warna. Terus ada artistic effect. Ini untuk memberi efek artistik pada gambar. Ada pictures effect. Picture effect ini untuk memilih jenis bingkai gambar.
ada pictures border. Nih, untuk mengatur garis tepi bingkai gambar, ada picture effect. Ini, untuk memberikan efek pada gambar, misalnya bayangan, refleksi, dan efek 3 dimensi. Lalu yang terakhir ada text warp atau ini. Nah, untuk mengatur penempatan layout gambar terhadap teks. Nah, misalnya Bapak kasih contoh yang ini, picture style. Ini tadi fungsinya untuk memilih jenis bingkai gambar. Nah, untuk memilih jenis bingkai. Kalau di sini banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih. Bingkainya ya, bisa bingkai ini, seperti ini, atau yang ini. Jadi ini bingkai yang bisa kita pilih. Kalau pictures border ini bisa serupa seperti warnanya atau garisnya mungkin. Saya kasih tebal. Ya. Itu untuk picture border dan picture style. Nah, untuk warp text itu untuk mengatur penempatan layout ya di halaman 79 ya. Coba dibuka halaman 79. Di situ kalau Bapak klik warp text, maka akan ada pilihan seperti tabel 3.1. Ada square, things behind text, in front of text, top and bottom, stroke, inline with text, edit warp point. Nah, jadi ada beberapa pilihan-pilihan yang tersedia, tapi di sini Bapak beri contoh seperti yang ada di buku saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 contoh. Jadi di situ ada gambar, ada teks juga. Jadi Bapak sudah siapkan teksnya ini. Kejuaraan mobil balap. Oke. Karena gambarnya mobil, jadi Bapak siapkan mobil juga. Kita cut. Oke, kita taruh sini dulu. Kita paste. Baik. Agak ke bawah, coba. Ke bawah. Nah, oke. Yang pertama, halaman 79 ya. Berikut beberapa contoh penempatan gambar dalam teks. Pertama, square. Square itu penempatan gambar dengan bentuk bujur sangkar. Format, warp text, ini ya. Pilih yang square. Nah, dia akan otomatis berbentuk bujur sangkar atau segi 4. Segi 4. Kalau digambarkan, nah, seperti ini. Nah, dia gambarnya akan seperti di sini. Dia tulisannya tidak akan masuk tercampur pada gambar. Dan bisa kita tempatkan di mana saja. Nah, oke ya. Itu untuk square. Lalu yang kedua ada behind text. Behind text. Behind text itu sendiri menempatkan gambar di belakang teks. Jadi gambarnya ini ada di belakang teks. Contohnya gimana, Pak? Oke, kita coba. Behind text. Oke. Kalau kayak gini normal. Kalau seperti ini normal ya. Tapi kalau kita ke bawah. Oke. Nah, gambarnya akan ada di belakang tulisan. Tandanya apa, Pak? Dilihat di sini. Tulisannya tetap bisa kalian baca ya. Tulisan yang digambar ini kan tetap bisa kalian baca. Tapi gambarnya akan tidak jelas. Karena apa? Karena tertutupan oleh tulisan. Ya. Itu contoh untuk behind text. Oke, kita balik halaman 70. Halaman 80. In front of text. Definisinya menempatkan gambar di depan teks. Ya, ini kebalikannya tadi. Kalau ini gambarnya yang di belakang, nah, kalau in front of text, itu kebalikan dari behind text tadi. Sekarang, gambarnya yang ada di depan. Nah, tulisannya nggak bisa dibaca, tapi gambarnya sangat jelas. Ini kebalikannya yang tadi ya. Oke. Selanjutnya, nomor 4. Top and bottom. Definisinya, menempatkan gambar pada posisi atas dan bawah teks. Oke.
Kita coba top and bottom. Oke, pas top and bottom. Kalau Bapak klik ke bawah ya. Nah, oke. Dia gambarnya akan berada pas di tengah. Dan tulisannya hanya akan ada di atas maupun di bawah, tidak dengan samping-sampingnya, tidak dengan dalam atau luarnya, ya. Jadi namanya juga top and bottom. Top atas, bottom bawah. Jadi teksnya itu hanya di atas dan bawah, bukan di samping-sampingnya, ya. Lalu ada stroke. Definisinya menempatkan gambar sesuai bentuk gambar. Oke. Kita coba stroke. Oke. Bedanya ya. Tahu ya bedanya ya. Jadi di sini tulisannya itu menempatkan diri sesuaikan dengan gambarnya. Nah, gambarnya itu hanya mobil ini saja, maka tulisannya itu menjorok sampai ke dalam mobil, masuk ke dalam gambar. Gambarnya itu sebenarnya ada di kotak ini ya, nih. Tapi karena gambar intinya cuma mobil ini saja, maka tulisannya bisa masuk ke dalam. Tuh, itu yang stroke. Dan yang terakhir, edit wrap point. Menempatkan gambar sesuai letak titik sudut gambar yang berada. Titik sudut dapat dimodifikasi sesuai keinginan. Jadi itu hampir mirip seperti stroke, tapi kita bisa edit gambarnya dulu. Nah, ini stroke-nya tuh segini. Kita bisa misalnya kita edit ke sini, bisa kita geser-geser biar dia nggak masuk sesuai dengan keinginan. Nah, ya, mudah bukan? Oke. Hanya itu yang ingin Bapak sampaikan. Untuk mengenal icon pictures, kita akan pertemuan minggu depannya lagi. Sembari juga nanti akan ada soal yang ingin Bapak berikan kepada kalian. Silahkan dikerjakan ya, soalnya minggu depan. Terima kasih, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak.